Kok datang lagi? Rizky, kamu putera tunggal ayah. Kalau tak pulang, ayah punya harta tak terhitung. Siapa? Surya Pratama! Waktu ibuku meninggal 5 tahun lalu, aku menelponmu 100 kali. Tepat 100 kali. Cuma ingin kau pulang. Lalu kau tak mau pulang walau apapun. Orang egois sepertimu, kau tak pantas jadi ayahku. Rizky, ayah salah dulu. Ayah ingin menebusnya. Sekarang, ayah orang terkaya dunia. Punya harta tak terhitung. Tunggu kamu pulang mewarisinya. Harta tak terhitung apanya? Orang terkaya dunia apanya? Apa urusanku? Dengar ya, jangan harap. Aku takkan pulang bersamamu. Rizky, ayah tulus ingin menebusnya. Mobil mewah Britania ini dan villa Bukit Naga. Hadiah untukmu. Terimalah. Pergilah, jangan ganggu kerjaku. Dan semua barang ini aku tak butuh. Dan aku tak mau lihat. Rizky, ayah tahu selama ini kamu banyak menderita. Terimalah kartu ini. Aku bilang, aku tak mau. Bawa pergi. Bisa jangan ganggu kerjaku. Terima, ayah pergi. Rizky! Makan! Aku datang! Kartu tanpa batas, pinnya ulang tahun. Rizky, ayah berjuang seumur hidup. Kumpulkan harta tak terhitung. Semua untukmu. Ku harap kau fikirkan baik-baik. Usai kerja hari ini, aku bisa kumpulkan mahar 300 juta rupiah untuk ibu. Kenapa Yuni di sini? Wah, Tuan Muda Aditya, Yuni kami bisa dapat kamu, itu benar-benar berkah besar. Yuni, Tante, kalian juga di sini? Bukankah ini pacar buru Yuni? Oh, bukan. Yuni akan segera jadi wanitaku. Kalau tahu diri, cepat pergi. Apa maksud kalian? Rizky, kita putus. Putus? Kita kan mau nikah. Kenapa harus putus? Ini mahar 500 juta. Baru kutabung. Aku kini tunangan Tuan Muda Aditya. Maharmu ini tak kuinginkan. Cuma uang ini, mau nikahi Yuni kami. Mimpi saja. Tuan Muda Aditya, miliarder. Mana bisa kamu banding? Yuni, kamu beneran demi uang sama Tuan Muda Aditya? Kalau tak nikah sama dia, masa nikah sama kamu? Ambil balik kartu burukmu. Yang ku inginkan, yang bisa buatku hidup mewah, Tuan Muda Aditya, bukan sama pecundang sepertimu. Berapa yang dia beri? Aku juga bisa. Aku tak salah dengar. Mau bandingkan harta dengan... Kenapa tak bisa pura-pura lagi? Coba pikir. Kau cuma kuli. Mau bandingin apa dengan Tuan Muda Aditya? Tuan Muda Aditya, cuma properti di Provinsi Jawa sudah puluhan. Gaji sebulan cuma beberapa juta. Tak ada sedikit pun ciri khas pria. Kau cuma pecundang. Bocah, biar aku lihatkan pria sejati itu apa. Asal Yuni mau nikah denganku, aku bisa kasih satu lagi Porsche Panamera. Uang segini, seumur hidup kau takkan dapat. Aduh, orang sepertinya mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Aditya. Menurutku, cepat cari wanita yang pantas dan nikmati hidupmu. Yuni, kamu takkan menikah denganmu. Putri Suryani, dah 5 tahun. Apa bisa diukur dengan uang? Rizky Pratama, terus kenapa 5 tahun? Aku, Putri Suryani, mau nikah dengan pria seperti Tuan Muda Aditya. Lalu kamu cuma pria miskin.
Kamu tak sebanding dengan jari Tuan Muda Aditya. Berjalan-jalan dengan orang sepertimu, aku sangat malu. Keluar denganmu. Aku malu saja. Sudah, Yuni. Dia cuma kuli bangunan. Ngapain ngobrol sama dia? Jangan usik dia. Menurutku, dia cuma nggak mau putus sama kamu. Cuma sengaja ngulur waktu. Tuan Muda Aditya benar. Kenapa belum pergi? Mau lihat langsung mahar dari Tuan Muda Aditya berapa ya? Bocah, hari ini ku buka mata kamu. Ini kartu hitam Bank Nusantara. Limitnya ada 3 miliar rupiah. Yuni bebas pakainya. Inilah bedanya kita. Bukankah ini sama persis dengan kartu yang ayahku berikan? Rizky, lihat kan? Kamu cuma kuli, brengsek. Masih sok kaya di sini. Lihat diri sendiri. Setingkat apa kamu? Orang sepertimu, buat Yuni kita, bawa sepatu saja nggak pantas. Rizky, karena kamu menipu diri sungguh konyol. Mau makan enak, pakai baju dan barang yang bagus. Umur hidupmu tak akan bisa kau miliki. Yang aku mau, seumur hidupmu tak akan bisa kau beri. Itu karena kalian sama sekali tak mengenaliku. Cuma satu kartu bank bisa bikin kalian tampak begitu murah. Cuma satu kartu bank. Buat kalian semua, tunjukkan wajah seperti ini. Besar juga omonganmu. Tahu nggak kartu bank ini berarti apa? Sudahlah, Yuni. Dia cuma kuli. Mana tahu hal ini? Bank Nusantara kita adalah bank teratas di dunia. Bahkan kartu debit biasa butuh aset miliaran baru bisa dibuat. Dan kartu hitam ini minimal aset ratusan miliar dan harus punya warisan ratusan tahun untuk mendaftar. Cuma dari ini saja, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Cuma kartu hitam bikin kamu senang begini. Kamu tasar nggak pernah lihat dunia. Kamu, Rizky, sebenarnya apa maksudmu? Dia cuma kuli yang iri. Yuni, Tante, nggak usah ladenin orang kayak gini. Dia cuma iri karena nggak bisa dapat. Cuma semut saja. Kamu, selain pikiran sempit, juga nggak beretika. Kalau nggak bisa ngomong, biar aku ajari. Rizky, Tuan Muda Aditya nggak bisa kamu singgung. Hans tahu, jangankan kota laut, bahkan di Provinsi Jawa yang punya kartu hitam Bank Nusantara sangat sedikit. Satu ucapannya bisa hancurkan hidupmu. Seorang anak manja bisa hancurkan hidupku. Kartu hitam. Aku juga punya. Kok kamu punya kartu? Mustahil. Kok kamu punya kartu hitam? Hahaha, kamu pikir bahwa kartu palsu ini bisa menipu? Jangan pakai pikiran sempitmu untuk menilaiku. Kekayaanku tak bisa kau bayangkan. Kartu ini jelas palsu. Kartu hitam Bank Nusantara hanya ada satu di dunia. Belum pernah diaktifkan. Bahkan tak ada yang lihat. Artinya, sampai sekarang belum pernah dikeluarkan. Kartu yang tak pernah dikeluarkan, mana mungkin ada di tangan orang sepertimu? Jadi, kartu ini jelas palsu. Tak perlu aku periksa. Kenapa bilang kartu ini palsu? Kartu Bank Nusantara sepenuhnya hitam. Tapi kartumu ini ada pinggiran emas. Itu persis kartu emas eksklusif yang tak diaktifkan. Kartu yang tak pernah diaktifkan. Kartu emas eksklusif. Mana mungkin ada di tangan orang sepertimu. Jadi ini pasti kamu yang palsukan. Rizky, demi menipuku bersamamu, palsukan kartu hitam. Kamu tega lakuin. Kamu benar-benar menjijikkan. Rizky Pratama, demi menipuku bersamamu, memalsukan kartu hitam. Kau tega melakukannya. Kau benar-benar menjijikkan. Ku bilang, kartu ini asli. Rizky Pratama, trik sepertimu cuma bisa menipu anak kecil. Hari ini kau bawa kartu palsu ini, kau orang lain.
pasti tak akan sadar. Tapi, Aditya, kau salah orang. Maaf ya. Ada yang lupa aku bilang, aku ini anak dari Direktur Bank Nusantara. Soal kondisi bank, mana mungkin aku tak tahu. Kartu hitam ini, jangankan aku yang tak pernah lihat, bahkan ayahku pun tak pernah lihat. Maaf ya, kebohonganmu kubong. Kau tak pernah lihat karena kau tak pantas. Omong kosong! Berani fitnah petinggi Bank Nusantara dan memasukkan kartu hitam? Cukup ini saja. Bisa buatmu di penjara puluhan tahun. Kalau sekarang kau berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku bisa pertimbangkan memaafkanmu. Kalau tidak, aku jamin hari ini adalah terakhir kalinya kau melihat matahari. Rizky Pratama, sebaiknya kau cepat minta maaf. Membuat Tuan Muda Aditya marah. Sebesar dia, takutnya kau cari mati. Yang harus minta maaf adalah dia. Yang harus minta maaf adalah dia. Kau. Baik, biarkan sekarang siapa yang harus minta maaf. Ke sistem Bank Nusantara langsung ketahuan. Rizky Pratama, apa kau tak punya malu? Harus ada bukti tegas di depan. Apa? Tuan Muda Aditya. Kartu emas eksklusif benar ada di provinsi. Hah? Tidak mungkin. Kalaupun ada di Provinsi Jawa, tak mungkin pria seperti dia yang memilikinya. Benar. Kartu emas eksklusif hanya untuk undangan. Siapapun, sehebat apapun, tak bisa. Lalu kartu ini... Dicuri. Pasti dia yang curi. Aku hampir percaya omong kosongmu, Rizky Pratama. Mencuri itu dibanding palsukan kartu lebih parah. Kalian punya bukti apa? Buktikan aku yang curi. Tuan Muda Aditya itu Direktur Keamanan Bank Nusantara. Untuk tahu kartu hitam ini itu curian atau tidak, sangatlah mudah. Curian atau tidak, cepat ketahuan. Kartu hitam Bank Nusantara ada sidik jari dan lokasi. Jika orang lain memegangnya lebih dari 2 jam, otomatis dibekukan. Aku telepon sekarang, langsung tahu pemiliknya. Lihat sekeras apa mulutnya. Halo, Asisten Sunarto. Tolong periksa kartu hitam nomor 001. Apa ada yang melapor hilang? Lapor Presiden Raditya, kartu hitam nomor 001. Tidak ada laporan hilang. Apa? Aku tahu. Kartu ini tak pernah diaktifkan. Jadi setelah dia mencurinya, dia tak bisa menggunakannya. Makanya bank tak bisa melacaknya. Yuni, untung saat itu kamu tak mengambil kartu itu. Kalau tidak, pasti akan melibatkan seluruh keluarga Suryani. Imajinasimu sangat kaya. Rizky, kau tak tertolong. Kalian yang tak tertolong. Rizky, kau benar-benar berani. Berani bawa kartu curian untuk hancurkan keluarga Suryani. Tuan Muda Aditya, kasus ini harus dihukum berat. Berikan pada bajingan tak tahu diri ini sebuah pelajaran. Yang harus diajar adalah kalian. Aku pemilik kartu hitam nomor 0001. Pak Rizky, saya Hendra, manajer pribadi Anda. Ada perintah apa? Hendra, kan? Kuberi waktu 3 menit untuk ke Pavilion Mega. Kalau kau telat, aku akan tarik semua aset Bank Nusantara. Jangan tolong Pak Rizky. Kalau Anda tarik semua aset, bank kami akan bangkrut. Bergegaslah kemari. Rizky, kau mau panggil bantuan ya? Bagus, bagus. Kerjamu cukup teliti. Kau tahu siapa Hendra? Dia dari Bank Nusantara kita, wakil direktur. Kau pikir cukup telepon sembarangan, aku akan percaya dia datang? Pekerja kasar tapi banyak gaya. Pintar akting. Kenapa tak jadi figuran? Pasti lebih banyak bayarannya dari kerja kasarmu. 3 menit. Lihat saja nanti. Tiga menit. Lihat saja. Alihkan semua aset. Di seluruh sakumu, Umaro 1000 pun tak bisa kau keluarkan.
Aku takut sekali. Tak Nusantara, tanpa 500,000-mu, Bank Nusantara bangkrut. Bukan dia tak punya 500,000, tapi 50,000 pun tak ada. Saat asetku sudah dipindahkan semua, jangan berlutut memohon padaku. Kau benar-benar serius berakting, ya? Rizky Pratama, Bank Nusantara tak akan biarkan orang sepertimu berulah. Kalau tak mau malu, cepat pergi. Rizky Pratama, kalau kau benar menginternal Bank Nusantara, akibatnya takkan bisa kau bayangkan. Sebaiknya Dia tak bisa pergi hari ini. Aku sudah lapor tim keamanan Bank Nusantara. Sekarang, tim pengawas sudah tiba. Mari. Siapa berani? Kenapa sekarang baru takut? Mana kesombonganmu tadi? Tuan Muda Aditya, Rizky Pratama juga. Karena aku baru lakukan hal bodoh ini. Meski menyebalkan, tapi tak pantas mati. Lupakan saja kali ini. Yuni, sudah begini, kau masih membelanya. Tunanganmu itu Tuan Muda Aditya. Kalau kau menyinggungnya dan dia menarik dana grup Suryani, keluarga Suryani benar-benar tamat. Jangan banyak bicara, Bu. Rizky, kenapa tak pergi? Mau tunggu Tuan Muda Aditya? 1 menit. Kesempatan hidupmu tinggal 1 menit. Serang! Patahkan kakinya. Bawa dan interogasi. Berhenti! Wakil Direktur Hendra! Iya. Dia benar-benar memanggil orang. Ada apa ini? Wakil Direktur Hendra, tolong beri kami keadilan. Orang ini tak hanya mencuri kartu emas eksklusif Bank Nusantara, tapi juga memfitnahku. Maaf, Nona. Bank Nusantara kami sudah berdiri ratusan tahun, dan belum pernah terjadi kasus pencurian kartu hitam. Apa Anda punya bukti? Aku, Wakil Direktur Hendra, dia cuma kuli bangunan. Uang mahar untuk putriku saja dia tak mampu. Kartu ini mana mungkin miliknya. Nona, sepertinya Anda salah paham tentang Bapak Rizky. Kartu hitam utama Bank Nusantara kami hanya ada 1 di dunia. Kartu ini milik Bapak Rizky. Hah? Rizky, kamu punya kartu hitam Nusantara? Soal ini... Benar, Rizky. Maafkanlah kelancanganku. Omongan tadi, jangan diambil ke hati. Benar, Rizky. Jangan ambil hati ya. Ucapan tadi, tolong jangan diambil hati. Makasih untuk hari ini. Sudah tak ada urusan lagi. Lanjutkan kerja. Pak Rizky, Bank Nusantara siap melayani Anda kapan saja. Harap percayalah pada kemampuan kami. Jika tak ada urusan lagi, saya pamit dulu. Tunggu! Bulan bajingan! Tuan Muda Aditya. Hendra, sebagai Wakil Direktur Bank Nusantara, kau malah bersekongkol dengan tukang bangunan ini, berakting menipu kami. Tuan Muda Aditya, saya tak paham apa maksud Anda. Saya tak pernah menipu. Masih saja mengelak. Tadi dia tak bisa jelaskan asal-usul kartu ini, apalagi kenapa kartu ini sampai sekarang belum diaktifkan. Hanya untuk mengganggu Putri Suryani, dia terpaksa mengeluarkannya. Sekarang kau bilang kartu ini miliknya. Itu hanya menunjukkan satu hal. Kau melindungi kejahatan. Bagus. Ternyata kalian sekongkol. Rizky Pratama, kau makin hebat ya. Bisa-bisanya memanggil Wakil Direktur Hendra main acting. Tuan Muda Aditya, jangan bilang begitu. Aku kerja di Bank Nusantara lebih dari 20 tahun. Selalu jujur dan patuh. Tak pernah melakukan hal yang merugikan bank. Oh ya, karena jujur dan patuh, jadi kamu kekurangan uang ya? Bisa-bisanya sekongkol dengan tukang batu ini main acting menipu kami. Katakan, berapa uang gelap yang kau terima? Tuan Muda Aditya, tak apa salah paham. Tapi jika menyinggung Bapak Rizky, ini akan membuat bank kita menderita kerugian besar. Bahkan bisa membuat kita hancur sepenuhnya. Lancang! Kau tega demi tukang batu menjadikan Bank Nusantara serendah ini. Masih bilang tak korupsi. Wakil Direktur Hendra, sebaiknya pikirkan baik-baik. Demi tukang batu, merusak masa depanmu, apa itu sepadan?
Benar, Wakil Direktur Hendra. Bank Nusantara kelas dunia, itu tinggi melebihi jangkauan orang biasa. Sebagai Wakil Direktur, kalau demi orang seperti dia kau korupsi dan merusak reputasi Bank Nusantara, kalau ini tersebar, kau akan jadi bahan tertawaan. Kau benar-benar meremehkan orang. Diam, apa kau berhak bicara di sini? Hendra terima uang suapmu. Bank akan mengurusnya. Dan kau tunggu saja di penjara. Jangan. Aku, Hendra, bersumpah tak pernah terima imbalan dari Bapak Rizky. Jika ada, aku siap terima penyelidikan internal Grup Nusantara tanpa protes sedikit pun. Itu yang kutunggu. Aku akan lapor Bank Nusantara memecatmu sekarang. Dan lapor industri keuangan global memblokirmu selamanya. Takkan diterima lagi. Tuan Muda Aditya, saya tak bersalah. Rizky, sekarang bengong kan? Pembantu yang kau panggil tak bisa membantumu. Pembantu? Aku sama sekali tak butuh pembantu. Masih saja keras kepala. Rizky, Hendra sudah dipecat Bank Nusantara dan diblokir seluruh industri keuangan. Kulihat sekarang siapa lagi yang bisa bicara untukmu. Tuan Muda Aditya, kau memang hebat. Segera menebak trik mereka berdua. Kalau tidak, kalau kami benar terima kartu ini, kehormatan Yuni kami pasti hancur. Tante, membersihkan sampah seperti mereka seperti menginjak semut. Sangat mudah. Aku melakukannya juga untuk melindungi Yuni dan reputasi Bank Nusantara. Rizky, lihat itu. Ini baru pria yang pantas. Tak seperti kau yang cuma licik, tak kenal ampun demi tujuan. Aku benar-benar buta pacaran lama denganmu. Cuma terbayang saja sudah jijik. Rizky, lihat kan? Sampah tetap sampah. Sungguh menyedihkan. Sekarang ada yang mau kau katakan? Rizky, dulu karena kau orang yang jujur, aku mau menikahimu. Tapi sekarang, kau cuma semut yang bisa diinjak mati. Dari mana kau punya muka berakting di sini? Cepatlah berlutut pada Tuan Muda Aditya dan minta ampun. Lalu di depan Bank Nusantara, berlutut 3 hari 3 malam. Aku bisa memohon untukmu, agar kau tak cacat. Nona Suryani, Tuan Muda Aditya, jangan! Pak Rizky karena punya kartu emas eksklusif ini, itu berarti asetnya tak terukur di bank kita. Jika Pak Rizky dirugikan, maka bank kita aliran dana akan putus, bahkan bangkrut. Kau sampai sekarang belum sadar kenyataannya. Dia cuma kuli bangunan. Dari mana aset tak terhitung? Tuan Muda Aditya, sebelum jelas, jangan menilai dari penampilan. Tahuku, kartu hitam edisi pertama ini memang ada di Provinsi Jawa. Bagaimana jika ini Pak Rizky? Omong kosong. Puluhan juta orang di Provinsi Jawa. Masa semua orang bisa jadi pemegang kartu emas eksklusif ini? Demi melindungi sampah ini, kau malah pakai alasan begini. Hendra, kok dulu aku nggak sadar. Bank Nusantara kita ternyata ada pembawa sial sepertimu. Sudahlah, aku malas meladenimu hari ini. Bawa Rizky pergi. Tunggu. Tuan Muda Aditya, saya Hendra, sebagai Wakil Direktur Bank Nusantara, memberi peringatan. Meski kau sehebat apapun, ini urusan internal bank kami. Orang luar dilarang ikut campur. Meski ayahmu datang, aku yakin dia akan sangat hormat pada Pak Rizky. Bank Nusantara kami tak akan biarkan anak manja berbuat seenaknya. Kau, Wakil Direktur Hendra, ayah Tuan Muda Aditya adalah Direktur Bank Nusantara. Apa cuma wakil direktur sepertimu mau mengatur direktur? Hendra, ayahku itu atasanmu yang lebih tinggi. Direktur Bank Nusantara bisa mengerahkan sumber daya global untuk kepentingannya. Apalagi membersihkan sampah. Kau yang hampir dipecat, berani memfitnah ayahku. Wakil Direktur Hendra, jangan lupa kau cuma wakil direktur. Walau kau sehebat apapun, kau tak bisa lindungi Rizky Pratama. Tuan Muda Aditya adalah putra kandung direktur bank. Kau pikir bapak direktur akan seperti dirimu, yang buta? Kalian keluar! Beraninya menghina Bank Nusantara dan tamu VIP kami. Kalian akan membayarnya. Menurutku, kau yang harus membayarnya. Aku telepon ayahku sekarang. Biar dia lihat bawahannya yang paling setia, bagaimana dia korupsi. Halo ya? Ada apa? Kartu emas eksklusif Bank Nusantara dicuri. Hendra melindungi penjahat. Cepat ke sini. Apa? Aku segera ke sana. Nanti saat ayahku datang, kulihat caramu berkelit. Baiklah, biar dia lihat putra kesayangannya apa yang sebenarnya dia lakukan. Berani bicara lagi, ku buat kau hancur. Rizky Pratama, semua ini gara-gara kamu. Kamu tak cuma melibatkan wakil direktur Hendra, kamu juga mengusik bapak direktur. Bukannya merasa bersalah, malah masih saja keras kepala. Karena kau pikir aku mencuri kartu ini.
Aku akan mengambilnya sekarang. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kau mau hancurkan bukti? Jangan harap. Tuan Muda Aditya. Ini bukti langsung kejahatan kalian. Mau hancurkan? Terlambat. Matamu yang mana yang lihat aku mau hancurkannya? Kenapa tak ambil dari tadi? Malah saat ayahku hampir tiba, baru mau diambil. Kalau bukan mau hancurkan, apa? Rizky Pratama, kamu takut kan? Aku takut? Kita lihat saja nanti. Siapa yang takut? Dasar anjing tak bisa berubah. Tahu tak bisa bangkit. Malah asal menggigit. Oh ya? Rizky Pratama. Kalau kau punya tanggung jawab, Aku asal menggigit. Kalian yang menggonggong. Siapa pemilik kartunya kalian tak tahu. Malah ngamuk di sini. Diam kau! Dasar kau Rizky Pratama. Yuni kami cuma menolak nikah denganmu. Kau malah begini. Kalau Yuni menikah denganmu, pasti sudah lama mati di tanganmu. Yuni, tante, tenanglah. Sampah ini cuma merasa tak punya tempat. Cuma mengamuk terakhir. Tak usah diambil hati. Lihat mental Tuan Muda Aditya. Dan lihat dirimu. Hai, kamu ini tak sebanding dengan kotoran di sepatu Tuan Muda Aditya. Karena kau tak percaya padaku. Kembalikan kan. Aku tak perlu buktikan tidak bersalah lagi. Tuan Muda Aditya, sebaiknya Anda kembalikan ke Bapak Rizky. Kartu emas eksklusif dunia ini memiliki kunci sidik jari. Jika lama dipegang orang lain, akan dianggap pencurian. Kalau dikembalikan, siapa tanggung jawabnya kalau dihancurkan? Letakkan! Ayah. Cepat taruh. Ayah, dia itu. Bocah ini entah dari mana mencuri kartu emas eksklusif kita. Manajer Hendra membelanya. Bersikeras itu kartunya. Buktinya sudah jelas. Cepat, bawa mereka pergi. Ya. Haka tak tahu diri. Ayah ngapain sih? Di depan umum, bahas kartu hitam Bank Nusantara dicuri. Mau ditaruh mana muka ayah nanti? Paman, Tuan Muda Aditya juga demi keamanan Bank Nusantara kita. Kalau kartu hitam ini dicuri atau dipalsukan, kerugian bagi Bank Nusantara kita. Kartu ini bukan curian, apalagi palsu. Ini milik Bapak Rizky sendiri. Tidak mungkin. Ini mustahil. Bapak Direktur, ternyata Anda. Saya manajer kedai teh ini. Tak tahu Anda datang, maaf tak menyambut. Tadi dengar Anda bahas soal Bank Nusantara kita. Anda semua orang penting. Mari ikut saya ke ruang VIP agar rahasia bisnis tak bocor. Ya, Pak Rizky. Ayo, silakan. Pak Rizky, tadi layanan kami kurang baik. Mohon maaf. Mana berani. Bank Nusantara kalian adalah bank teratas di dunia. Orang kecil sepertiku tak pantas dapat layanan kalian. Anda berlebihan, Pak Rizky. Yang Anda pegang adalah dari Bank Nusantara. Kartu emas eksklusif dunia yang hanya satu. Jika Anda tak pantas dapat layanan kami, tak ada yang pantas di dunia ini. Tapi ada satu hal, kartu emas eksklusif ini belum pernah diaktifkan. Semua orang di Bank Nusantara tak tahu identitas Anda. Demi keamanan, kami perlu melakukan verifikasi identitas Anda. Mohon kerjasamanya. Tak masalah. Tak masalah. Terima kasih, Bapak Rizky. Boleh tahu asal-usul kartu ini, Bapak Rizky? Diberi orang. Diberi orang? Rizky Pratama, kamu tenang sekali ya, diberi orang ya. Padahal itu kartu emas eksklusif, bisa bohong yang masuk akal. Bapak Rizky, kartu emas eksklusif ini harus diundang Bank Nusantara baru bisa didapat. Dan tak bisa diserahkan sembarangan. Hanya kerabat atau anggota keluarga yang bisa menggunakannya. Boleh tahu, Bapak Rizky, keluarga Anda berprofesi apa? Aku tak punya keluarga. Tak punya keluarga? Rizky, sekarang ketahuan kan? Paman belum tahu. Rizky ini 5 tahun mengejarku, aku tak mau. Dia cuma kuli di proyek, buruh yang angkat barang berat. Entah kenapa dia gila, ngaku-ngaku kaya. Malah bawa kartu emas eksklusif. Rizky Pratama. Direktur cuma tanya beberapa hal. Kamu langsung buntu. Lihat gimana kamu ngewak nanti. Lihat saja bagaimana kau keluar nanti. Pak Rizky, ini peringatan terakhir saya. Jika Anda tak bisa jelaskan asal-usul kartu emas eksklusif ini, saya berhak anggap Anda mencurinya. Sudah kubilang, orang lain yang beri. Lalu, apa hubungan Anda dengannya? Orang tak bertanggung jawab. Apa hubungannya denganku? Direktur,
Anda lihat kan, dia tak bisa bilang siapa orang itu. Berarti orang itu tak ada. Kartu ini pasti dia curi. Pak Rizky, ini peringatan terakhir saya. Jika Anda tak bisa jelaskan hubungan pemilik kartu dengan Anda, saya lapor polisi. Ayahku. Apa? Ayahmu? Rizky Pratama, pintar kau ngarang. Kau cuma kuli. Masa ayahmu orang terkaya dunia? Benar. Dia itu. Otakmu rusak ya? Jadi menurutmu, putra orang terkaya dunia cuma kuli? Pikirkan dulu sebelum bicara, ngarang nama sembarangan saja. Jauh lebih baik dari bilang ayahmu orang terkaya dunia. Pak Rizky, karena Anda bilang kartu ini milik ayah Anda, dan dia orang terkaya dunia, kami sementara percaya. Kami akan percaya kamu sementara. Tapi tadi itu cuma tanya-tanya kecil. Selanjutnya akan ada verifikasi identitas resmi. Rizky Pratama, aku ingin lihat berapa lama kebohonganmu bertahan. Tahap pertama verifikasi ini adalah menyebut nomor kartu emas eksklusif. Bingung kan? Mungkin baru curi kartu, belum sempat lihat nomornya. Kalau ujian ini saja dia tak bisa lewati, tunggu saja kakinya dipatahkan dan dibuang ke penjara. Lebih baik langsung lapor polisi, lebih efisien. Bapak Rizky, pertanyaan pertama, Anda sudah tak bisa menjawab. Kalau Anda mengaku mencuri sekarang, saya anggap Anda serahkan diri dan beri Anda kesempatan. 4 angka 8. Itu saja. Anak ini cuma pura-pura bodoh. Nomor kartu Bank Nusantara selalu 18 digit. Benar juga, buruh tak bisa akses info ini. Aku sudah hafal nomor kartunya. Apa Tuan Muda Aditya tak tahu kartu emas eksklusif punya kode enkripsi? Benar, Tuan Muda tak berhak. Omong kosong, masa kami tak tahu nomor kartu Bank Nusantara punya kode enkripsi? Kamu pasti cuma asal ngawur. Yang Bapak Rizky katakan, nomor kartu emas eksklusif itu benar. Nomor kartu bank biasa tak punya kode enkripsi. Tapi yang edisi terbatas, satu di dunia ini, kartu emas eksklusif memang memilikinya. Cuma nomornya tak tertulis di kartu. 4 angka 8 yang Bapak Rizky katakan itu benar. 48 dari Bapak Rizky, benar. Ayah bukan. Ayah bicara apa? Mana mungkin? Pasti dia sudah hafal. Wajar kan itu kartu curian. Pasti dia sudah bersiap. Rizky Pratama, kau sungguh repot untuk nipu. Kalau kau sehebat itu untuk cari uang, kenapa masih jadi kuli? Dia memang mau cari uang. Tapi mana dia sehebat itu? Cuma bisa mencuri. Dia cuma sampah masyarakat. Alasannya sudah kubilang. Nomor kartunya sudah kuhafal. Kalian mau aku bilang apa lagi? Bapak Rizky, tenanglah. Verifikasi identitas membutuhkan beberapa langkah. Hafal nomor kartu itu langkah pertama. Selanjutnya, kita verifikasi sandi. Direktur, sudah siap. Rizky Pratama, kau pasti takkan lulus tahap ini. Aku sarankan hargai setiap detik hidupmu sekarang. Direktur, hasilnya sudah keluar. Direktur, hasilnya keluar. Gimana? Verifikasinya berhasil? Katakan hasilnya. Lapor Direktur, verifikasi PIN kartu emas eksklusif berhasil. Pergilah. Gawat, gawat, gawat. Apa dosa aku ini? Aku malah memaki Dewa Rezeki. Rizky, sebenarnya hari ini aku cuma bercanda. Aku cuma mau tahu apa kamu peduli padaku. Meski candanya agak keterlaluan, kita besok... Oh tidak, nanti kita pergi daftar nikah ya? Mbak. Kamu! Belum terlambat. Ini baru langkah kedua. Mungkin kartu ini dari awal pakai PIN default, jadi dia mudah lolos. Selanjutnya, baru langkah terakhir, membongkar kebohongannya. Selanjutnya, ini langkah terakhir untuk membongkar kebohongannya. Tuan Muda Aditya, apa maksud Anda? Verifikasi identitas, Bank Nusantara ada 3 tahap. Pertama, hafalkan nomor kartu. Kedua, verifikasi PIN. Jika pencuri kartu sengaja ingat nomor kartu dan memanfaatkan celah PIN sederhana, dia memang mudah lolos. Tapi kalian harus tahu, Bank Nusantara kami adalah bank terdepan di dunia. Sistem keamanan kami sangat ketat. Tahap ketiga tak mungkin salah.
Masih ada tahap ketiga? Apa sebenarnya tahap ketiganya? Verifikasi sidik jari. Ini pasti akurat. Kalian tak tahu, Bank Nusantara kami memiliki sistem verifikasi sidik jari terbaik di dunia. Bank lain cukup 1 jari, tapi Bank Nusantara kami butuh 10 jari. Artinya, sidik jari 10 jari harus lolos verifikasi keamanan, baru bisa diverifikasi. Artinya... 2 kali sebelumnya, Rizky Pratama memanfaatkan celah. Tapi dia pasti tak lolos tahap ini. Benar. Meski Rizky Pratama bersiap sebaik mungkin, dia tak mungkin menukar 10 jarinya dengan pemilik kartu. Rizky Pratama, apalagi alasanmu sekarang? Tak perlu alasan. Verifikasi sidik jari kan? Ayo. Tak perlu berdalih. Verifikasi sidik jari kan? Ayo. Rizky, kamu pasti tak akan lolos. Sebaiknya kau serahkan diri. Ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, kau cuma takut kartu ini kucuri. Takut keluarga Suryani terseret. Rizky, jangan tak tahu diuntung. Yuni cuma mau beri kau jalan keluar. Kau bukannya berterima kasih, malah memutar balik fakta. Aku, Rizky, tak perlu sampai wanita pengkhianat beri aku jalan keluar. Rizky! Sudah, jangan ribut lagi. Kalimat Pak Rizky benar atau tidak? Coba saja, pasti tahu. Pak Rizky, ini kesempatan terakhir. Jika sidik jari 10 jari gagal, akan memicu sistem alarm keamanan Nusantara. Nanti pasukan laut, darat, dan udara akan langsung bergerak. Kalau kau bicara jujur nanti, sudah terlambat. Apa Pak Rizky mau pikirkan baik-baik? Tak perlu pikir. Ayo. Baik. Semoga nanti kau tak menyesal. Nanti kalian yang menyesal. Nanti kalian yang menyesal. Direktur, ini harus dipertimbangkan. Jika Bapak Rizky diproses verifikasi tertinggi, itu berarti bank kita tidak percaya padanya. Jika Bapak Rizky salah difitnah, akibatnya bisa sangat fatal. Aku direktur, aku yang putuskan. Rizky, lihat kan, orang yang kau bawa tak bisa membantumu. Kau jujur saja. Kau tidak, saat hasilnya keluar, kau pasti tamat. Anak ini sungguh keras kepala. Kalau dia masih tak mengalah, kita harus repot lagi. 10 jarinya, potong semua. Habisi masa depannya. Bawa ke sini. Direktur, sistem sidik jari sudah siap. Bisa mulai verifikasi. Bapak Rizky, silakan. Gimana? Bagaimana? Bukti sudah lengkap. Ayah, apa maksudnya? Sebelum ayah keluar pagi ini, ayah sudah suruh orang untuk periksa info kartu emas eksklusif ini dan sudah terungkap. Pemilik kartu ini bukanlah Rizky Pratama. Apa? Mana mungkin, Paman? Bukannya tadi sudah diverifikasi? Iya, jangan asal bicara. Tadi Rizky Pratama bukannya sudah lulus verifikasi sidik jari. Mana mungkin itu palsu? Pemilik kartu ini memang di Provinsi Jawa, tapi bukan Rizky Pratama ini, tapi Dewi Bisnis Provinsi Jawa, Rani Santoso, Nona Rani. Apa? Nona Rani, Dewi Bisnis Keluarga Jawa? Semua yang terjadi tadi, aku cuma ikut berakting. Semua yang terjadi tadi, hanya aku ikut mereka berakting. Direktur, tak bisa bilang begitu. Verifikasi 3 tahap sudah lulus. Hasilnya sudah kulihat. Sistem juga sudah mengonfirmasi. Pemilik kartu ini kok jadi Rani Santoso? Tak malu bertanya, kalau aku tak memanipulasi sistem bank, mana bisa memancing ikan besar sepertimu? Direktur, saya tak paham maksud Anda. Perlu saya jelaskan lebih jelas. Kau menggelapkan ruang, melindungi penjahat, bersekongkol dengan Rizky Pratama, menipu semua orang. Sekarang buktinya sangat jelas menunjukkan pemilik asli kartu ini bukan Rizky Pratama. Apalagi alasanmu? Kau halalkan segala cara, cuma cari untung kotor, dan masih mau saingi posisi direktur. Mimpi. Kok bisa begini? Rizky, kalau bukan karena rancangan besar Paman, aku tak akan tahu kau jago akting. Ku bilang, kartu ini milikku. Aku sama sekali tak kenal Nona Rani itu. Tentu kau tak kenal. Rizky, kau cuma kuli bangunan. Mana mungkin kau kenal orang besar sepertinya?
Ayah, ini sangat penting. Kalau orang luar tahu bank kita punya kartu emas eksklusif dicuri, takutnya merusak reputasi kita. Tapi, hari ini, aku tetap berterima kasih. Tanpamu, mana bisa aku tangkap parasit besar Bank Nusantara, Hendra. Direktur, ini salah paham. Salah paham. Tunggu saja masuk penjara. Jelaskan pada polisi. Sekarang aku umumkan, mulai sekarang, pecat Hendra dari posisi Wakil Direktur Bank Nusantara. Semua hartanya disita negara dan masuk daftar hitam. Takkan dipekerjakan lagi. Direktur, aku harus tanggung keluarga besar. Jangan begini. Bawa parasit ini pergi. Gunawan Wijaya. Gunawan Wijaya. Lancang, nama Pak Gunawan. Apa pantas diucapkan langsung oleh buruh sepertimu? Tukang bantumu akan dipenjara. Cepat berlutut minta ampun. Masih berani sombong. Rizky Pratama. Semua yang terjadi hari ini, itu salahmu sendiri. Akibat perbuatanmu. Cepat berlutut minta ampun. Kalau kamu berlutut sekarang, sujud 20 kali pada ayah, mungkin aku bisa pertimbangkan memaafkan. Kalau tidak, aku jamin hari ini hari kematian. Ini kuburannya. Keluarga Wijaya sungguh sombong. Hari ini aku duduk di sini. Aku ingin lihat bisa membunuhku. Dan lagi, aku akan tarik semua dana di Bank Nusantara. Rizky Pratama, kamu sudah gila ketakutan. Kalau ada 10 rupiah tabunganmu, tenang saja. Aku akan tutup rekeningmu. Bank Nusantara takkan bekerja sama dengan orang tak bermoral. Baik. Rekeningnya. Lancang! Kartu yang dicuri, malah suruh ku tutup. Beraninya kau. Aku akan segera telepon Nona. Segera akan terungkap. Teman, cepat telepon. Kalau Nona Rani tahu kartu emas eksklusifnya dicuri, takutnya seluruh bank akan ikut terseret. Ya, kartu emas eksklusif kita, jika terpisah dari pemiliknya lebih dari waktu tertentu, akan memicu sistem alarm. Nanti kita benar. Nona Rani, saya dari Bank Nusantara, Direktur Gunawan Wijaya. Anda punya kartu emas eksklusif akhiran 001 yang dicuri? Kami menangkap 2 penjahat dan akan dibawa ke polisi. Harap Anda datang bersaksi. Kami akan menunggu di ruang VIP Pavilion Mega. Nanti aku ingin lihat saat pemilik asli kartu emas eksklusif datang. Apa kau masih akan sesombong tadi? Apa kau masih bisa berani seperti tadi? Paman, ku dengar Nona Rani ini orang terkaya di Provinsi Jawa. Tak cuma jenius bisnis, dia juga cantik. Benar, Nona Rani adalah nasabah terbesar Bank Nusantara. Tabungannya mencapai lebih dari 90%. Begini, di negeri Nusantara yang bisa melampaui Nona Rani hanya Bapak Surya. Ku dengar juga di balik Nona Rani, Grup Garuda juga pemegang saham terbesar Bank Nusantara. Benar, Nona Rani sendiri mendirikan Grup Garuda. Bapak Surya membiayainya. Dan kemudian dia membeli saham Bank Nusantara. Jadi pemegang saham terbesarnya. Bisa dibilang menyinggung Nona Rani sama saja dengan menyinggung orang tua sendiri. Ternyata Rani Santoso ini cuma bawahan ayahku. Rizky, sekarang kau tahu kau sudah menyinggung orang yang tak seharusnya. Semua orang terkaya kau terjawab. Tak kuanggap serius. Biang kau, Rizky. Kalau tak bicara besar, apa kau mati? Nona Rani hampir jadi idola kita semua. Dia tak terjangkau. Beruntung bisa bertemu hari ini. Mungkin bisa mengubah nasib kita. Kau malah bicara omong kosong. Apa kau tak tahu arti mati? Sudahlah Yuni, jangan bicara lagi dengan sampah ini. Nanti kalau Nona Rani lihat kita bersama sampah seperti dia, pasti akan berdampak buruk pada keluarga Suryani. Tenang Bu, aku dan Rizky ini sudah putus hubungan. Tindakannya hari ini takkan memengaruhi kita. Baguslah. Kuharap kau tepati janji. Perbuatannya hari ini takkan memengaruhi kita. Baguslah. Kuharap kau tepati kata. Nanti jangan menyesal. Banyak homo, patahkan kakinya. Berikan pelajaran. Baik, Tuan Rizky. Tuan Rizky. Nona Rani, dia bukan Rizky muda. Dia pencuri kartu emas eksklusif Anda, si pencuri itu. Anda, Nona Rani, apa yang Anda lakukan?
Tasa buta. Nona Rani, Anda pasti salah paham. Rizky ini, dia cuma bucin saya. Agar saya mau menikahinya, dia berani curi kartu emas eksklusif Anda. Tadi bilang itu miliknya. Sampah ini, Anda jangan berlembut. Uqing Sangpa. Benar, Nona Rani. Anda harus menghajarnya. Yang pantas dihajar hari ini, kalian. Nona Rani, Anda pemegang saham terbesar Bank Nusantara. Kenapa pada orang yang mencuri kartu Anda sangat toleran? Status, Tuan Rizky tak boleh kalian hina. Hari ini, aku akan buat kalian semua yang menyinggung Tuan Rizky membayar akibatnya. Status Tuan Rizky adalah sesuatu yang kalian semua tak sebanding dengan kakinya. Cepat berlutut dan minta maaf. Mana mungkin? Dia cuma kuli bangunan. Bagus, Rizky Pratama. Kukira kamu cuma kuli yang polos. Ternyata kamu hebat ya. Diam-diam jadi simpanan orang. Beraninya kau menyiramku. Beraninya kau menyerangku. Tak bisa bicara, biar ku ajarin. Sekarang, atas nama Presidir Bank Nusantara, aku pecat Gunawan Wijaya dari semua jabatan. Dan di industri keuangan global, dia akan diblokir, takkan dipekerjakan. Nona Rani, ku mohon berbelas kasih. Bank Nusantara ini warisan puluhan tahunku. Kau tak bisa sekedar mengusirku begitu saja. Orang sombong sepertimu hanya bisa merusak reputasi Bank Nusantara. Gunawan Wijaya, dengarkan baik-baik. Kau dan putramu, serta seluruh keluargamu dilarang masuk ke Bank Nusantara. Nona Rani, mana bisa begini? Hendra, Nona Rani, perbuatanmu pada Bapak Rizky hari ini sudah ku tahu. Jujur dan adil tanpa pilih kasih. Mulai hari ini, kau Direktur Bank Nusantara. Terima kasih atas kepercayaannya, Nona Rani. Nona Rani, ini tak bisa. Nona Rani, kumohon, beri kami kesempatan lagi. Kumohon. Nona Rani. Hanya suara anjing menggonggong. Penawal, cepat seret mereka tua dari sini. Baik. Kepada jangan tutup aku. Rizky Pratama, tunggu. Walau kau sehebat apapun, kau cuma kuli. Kami tetap lebih hebat. Tunggu saja. Bawa pergi, ayo. Tuan Rizky. Katakan, pembantuku. Salam Tuan Rizky, saya Rani Santoso. Saya diutus oleh ayah Anda. Ayah Anda ingin saya mengujuk... Baik, aku mengerti. Aku sudah memutuskan pulang bisnis keluarga. Baguslah, Bapak Rizky, Pak Surya pasti sangat senang. Kalau begitu, ikut saya ke kota angkasa. Ayah Anda sudah menyiapkan villa, menunggu Anda pulang. Tidak. Sekarang aku belum bisa pulang. Aku masih ada urusan yang lebih penting. Baik, saya sudah mengakuisisi grup Garuda terbesar di Provinsi Jawa. Meski pemegang saham terbesar grup Garuda adalah ayah Anda. Karena aku masih ada hal penting yang harus dikerjakan. Baik, saya sudah membeli grup Garuda terbesar di Provinsi Jawa. Meski direktur utama grup Garuda adalah ayah Anda, tapi sekarang semua saham sudah atas nama Anda. Besok Anda bisa pergi melakukan serah terima di grup Garuda. Oh, ini adalah cincin cap jempol identitas direktur utama baru. Kartu hitam tanpa batas. Nomor 1, Provinsi Jawa. 5 tahun berlalu, harus buat Putri Suryani menyesal atas perbuatannya. Tuan Rizky, sejauh yang saya tahu, grup Suryani milik keluarga Suryani termasuk kelas bawah bisnis. Dan keluarga Wijaya tadi dibuang oleh Bank Nusantara. Sekarang Gunawan Wijaya adalah satu-satunya sandaran mereka. Namun, meski grup Garuda dan grup Wijaya pernah kerjasama, tapi skala dan kondisi bisnisnya tak cukup untuk menciptakan gelombang besar. Kerjasama dengan grup Garuda sekarang adalah satu-satunya kesempatan keluarga Wijaya dan Suryani bangkit. Jadi, apa rencanamu? Sekarang, semua orang di Provinsi Jawa tahu ada miliarder misterius yang membeli grup Garuda. Besok saya akan menggelar pesta. Lalu ke kalangan elit akan mengumumkan identitas Anda. Nanti mereka pasti akan datang untuk menghadiri pesta. Anda bisa mempermalukan mereka. Ikuti saja rencanamu. Sekarang saya akan bantu Anda mengurus urusan grup Garuda. Oh ya, ini juga dari ayah Anda untuk Anda. Aku tak sabar bertemu besok. Putri Suryani, kau putus karena uang. Semoga besok kau tak menyesal. Grup Garuda berganti pemilik. Apa? Grup Garuda berganti pemilik? Begitu grup Garuda berganti pemilik, ini kesempatan keluarga Wijaya untuk bangkit. Sekarang keluarkan 90% harta keluarga Wijaya.
Baik. Provinsi Jawa akan berubah. Provinsi Jawa akan berubah. Peluang datang. Yuni, jika grup Garuda berganti pemilik, berarti dunia bisnis Provinsi Jawa akan bergeser total. Aku harus tangkap peluang ini, membawamu ke direktur utama baru, tunjukkan kemampuanmu. Nanti, kita bisa langsung sukses besar. Mulai saat itu, posisi kita tak akan bisa digoyahkan. Jika kita bisa lebih dulu dari keluarga lain menemui pemilik baru grup Garuda, itu berarti kita punya peluang lebih besar dapat dukungan grup Garuda. Nanti! Masalah yang dihadapi grup Suryani soal kekurangan dana bisa langsung teratasi. Tenang, Yuni. Ayahku sudah atur semuanya. Besok, ikutlah denganku. Kalau sudah dekat dengan grup Garuda, jangankan masalah dana kecilmu, bahkan listing perusahaan bukan masalah. Rizky, kau lihat kan? Masa depanku takkan bisa kau capai. Direktur Utama Rizky, saya suruh Andi Chandra langsung menjemput Anda. Baik. Tenang saja. Grup Garuda ini cuma segini. Wah, bukankah ini si terkenal Tuan Muda Rizky yang manis? Kenapa dicampakkan Nona Besar Rani ya? Gak bisa numpang hidup, malah cari kerja di grup Garuda. Aku datang kerja, tapi bukan cari kerja. Kok jadi satpam? Aku mau ngapain? Apa urusan? Rizky, bisa nggak kau realistis? Kau bilang mau ganti kerja, boleh saja. Jangan ke sini. Grup Garuda ini tiap hari melayani elit dunia, bukan tempat kuli seperti kau. Putri Suryani, kita sudah putus. Apa urusanmu aku ngapain? Apa aku salah? Aku bilang gitu juga buat kebaikanmu. Orang kayak kamu gak punya ijazah, gak punya pengalaman kerja, cuma bisa berat. Walau masuk grup Suryani, pasti langsung dipecat. Apalagi ini grup Garuda. Apalagi ini grup Garuda. Yuni, benar. Grup Wijaya dan grup Garuda sudah lama kerjasama. Begini saja, biar ku bantu bicara, pindahkanmu ke toilet. Biar tak bikin malu di lobi ini, dan tak usik orang penting. Cepat berterima kasih pada Tuan Muda Aditya. Bisa bersihkan toilet di grup Garuda lebih baik daripada di projek bawa barang berat. Siapa tahu kau bisa jadi yang paling sukses di keluargamu. Keberuntungan sebesar ini, cepat berlutut dan terima. Keberuntungan ini simpanlah untukmu, Tuan Muda Aditya. Aku, Rizky Pratama, tak butuh. Rizky Pratama, jangan sok hebat di sini. Kau kesini kan cuma mohon aku balikan. Ku beritahu dengan tegas, itu mustahil. Nanti, kami akan temui direktur utama baru grup Garuda. Statusku akan melambung tinggi. Orang sepertimu, sampah kelas bawah. Kau pikir aku... Pertama, grup Garuda ada urusan sendiri, bukan cari kamu. Kedua, jadi orang, jangan sok hebat. Makin tinggi, arah jatuhnya. Ketiga, kalian berdua benar-benar seperti lalat. Bikin aku kesal. Pergilah kalian. Dasar anjing! Kau ke grup Garuda ada urusan apa? Aku ingat, jadi satpam. Dengar gaya bicaramu, orang bisa mengira kau direktur utama baru. Memang mirip juga. Mirip lalat. Rizky Pratama, kenali diri. Sampah sepertimu berani bicara pada orang elit begitu? Kulihat kau akan segera dipecat. Kami mengingatkanmu demi kebaikanmu. Berisik. Kalian pergi sendiri atau ku buat orang usir kalian? Rizky Pratama, kau bodoh karena putus. Ini grup Garuda. Beraninya kau sok hebat di sini. Tuan Muda Aditya, Rizky Pratama, kau... Berani mukul aku? Hari ini, aku pasti patahkan kakimu, potong lidahmu, buat kau menderita. Satpam!
Hari ini, aku harus patahkan kakimu, potong lidahmu, biar kau menderita. Pengawal! Tuan Muda Aditya, ada perintah. Inikah cara grup Garuda layani mitra bisnis? Sekedar satpam berani lancang begini. Tuan Muda Aditya, grup Garuda tak ada orang ini. Saya sama sekali tak kenal dia. Apa? Rizky Pratama, kau masih main-main trik penipuan di sini? Kenapa tak segera usir dia keluar? Baik, orang luar tak boleh di grup Garuda. Cepat pergi. Sembarang orang bisa ke grup Garuda. Sialan, bawa sial. Kau tak cek dulu identitasku? Langsung usir aku. Kau cuma kuli murahan. Apa identitasmu? Lihat itu. Bahkan satpam di sini. Itu takkan bisa kau capai. Jujur saja, seluruh provinsi Jawa tunduk di bawah grup Garuda. Bahkan jika orang kaya datang, harus hormat pada kami. Dan kau cuma seekor anjing pengawal. Pengawal! Seret dia keluar! Rizky Pratama, kamu cuma semut yang bisa diinjak siapa saja. Beraninya sombong di sini. Cepat berlutut minta maaf ke Tuan Muda Aditya. Biar aku yang memohon. Biar kaki tanganmu tak patah. Suruh Bayu turun temui aku. Tunggu, Rizky Pratama. Kenapa kamu pikir grup Garuda ada hubungannya denganmu? Tapi satu hal, tebakanmu benar. Grup Garuda memang punya direktur utama bernama Bayu. Tapi dia itu orang berkedudukan tinggi. Mana sampah sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Bayu Prasetyo biasa saja. Di matamu dia berkedudukan tinggi. Direktur utama Bayu. Sebagai direktur utama semua keluarga elit yang datang ke grup Garuda, pimpinan tertinggi yang mereka temui adalah dia. Dia mengendalikan seluruh kerjasama bisnis Provinsi Jawa dan memegang nyawa keluarga elit. Dan kamu tak pantas menyebut namanya. Bayu Prasetyo. Takut. Dia bukan apa-apa. Beraninya kamu langsung menyebut nama manajer Bayu. Hari ini tak akan selamat. Kamu pasti mati. Lihat itu. Ini harta keluarga Wijaya. 90% hartanya. Jika aku berikan ke manajer Bayu, grup Wijaya dan grup Garuda akan kerja sama erat. Perusahaan keluarga Wijaya go public tak lama lagi. Dan kamu cuma sampah tak berguna. Tuan Muda Aditya memang hebat. Tak seperti seseorang yang tak bisa apa-apa. Cuma bisa bermimpi. Kamu yang bermimpi. Grup Garuda sama dengan mitra sampah kelas rendah. Ngapain bengong? Ayo! Patahkan kakinya. Surat keluar. Hentikan. Manajer Bayu, orang ini datang buat bikin oner. Manajer Bayu, akhirnya... Wijaya, 3 kartu bank, 2 properti, dan daftar aset. Semoga ke depannya, manajer Bayu bisa banyak membimbing keluarga Wijaya. Kalian lagi bikin onar apa di sini? Manajer Bayu, si sampah ini bikin onar di grup Garuda. Berani sebut nama Anda dan bicara lancang. Lihat itu. Ini direktur utama grup Garuda. Waktumu habis. Bisa lihat orang besar ini, matilah tanpa penyesalan. Rizky Pratama, kau sampai mengagetkan direktur utama Bayu. Kau tamat sekarang. Kau cari mati. Aku tak bisa bantu. Anda pasti Rizky Pratama, Tuan Rizky. Halo, Tuan Rizky. Saya Bayu Prasetyo dari grup Garuda. Khusus menjemput Anda. Direktur utama Bayu? Anda salah orang kan? Anda jemput dia di grup Garuda. Sejak kapan seorang satpam kecil bisa Anda jemput sendiri? Direktur utama Bayu, meski masalah internal tak usah dibongkar, tapi saya tak ingin Anda ditipu oleh sampah ini. Dia itu cuma budak cinta saya. Dia cuma bucin. Dia ngejar aku 5 tahun. Tak ada yang lebih tahu dariku. Dia cuma di projek. Kuli panggul pecundang. Dia tak pantas di grup Garuda. Manajer Bayu, Anda salah. Diam kau! Kau tak berhak bicara di sini. Dasar kau tak tahu diri. Kau dipecat. Cepatnya! Grup Garuda punya mitra seperti ini sangat menyedihkan. Mulai sekarang, grup Garuda tak terima Tuan Muda Aditya. Direktur utama Bayu, kau bersikeras melindungi sampah ini ya. Lagi pula, aku ini presiden grup Wijaya. Membuatku malu begini, kurang pantas kan? Grup Wijaya, kalian hebat banget. Grup Wijaya tiap tahun 90% keuntungannya grup Garuda. Dan ku dengar ayahmu sudah dipaksa Nusantara. Kalau grup Garuda putus kerjasama, keluarga Wijaya akan langsung bangkrut. Manajer Bayu.
Manajer Bayu! Antas mati! Grup Garuda tak kerjasama dengan orang tak bermoral. Mulai hari ini, putuskan semua kerjasama dengan Grup Wijaya. Dan semua orang yang kerjasama dengan Grup Wijaya atau perusahaan, putuskan hubungan. Baik. Dengar ya, Aditya. Jangan harap dari Grup Garuda kau dapat sepeser. Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu. Ku habisi kau hari ini. Kau pikir kau siapa? Berani menghina Rizky Muda. Bayu, Grup Garuda baru berganti pemilik. Kau pasti sadar, posisi direktur utama ini takkan bertahan lama. Jadi, kau manfaatkan kesempatan ini, terima uang gelap dari bocah ini, dan ikut akting dengannya. Intinya, kau cuma direktur utama. Atasmu masih ada presdir. Kau bersekongkol dengannya, merusak citra Grup Garuda. Kau tak takut atasan tahu dan menghukummu. Tunggu saja, aku akan cari presdir sekarang. Siapa yang bikin ribut di sini? Saya Sekretaris Siti Rahma di Grup Garuda. Kalian berteriak. Sangat tak pantas. Sekretaris Siti, bukan saya. Saya tak punya waktu bicara omong kosong. Kalau terus berteriak, jangan salahkan saya. Maaf Bapak Rizky, sudah lama menunggu. Urus, hal penting dulu. Ayo. Sekretaris Siti, apa direktur utama sekarang sedang luang? Kami ada... Pak, tanpa izin, tak bisa menemui direktur utama. Silakan tunggu di sini. Rizky, lewat sini. Tuan Muda Aditya, kita harus bagaimana? Cuma sampah. Masa dia bisa berbuat onar? Dia kan, dia sudah puas Sekretaris Siti marah. Pasti dia sudah dibawa untuk diurus. Kita tunggu di sini saja. Tunggu aku serahkan 90% harta keluarga Wijaya pada direktur utama dan dapatkan kepercayaannya. Lihat nanti, siapa yang berani melawan keluarga Wijaya. Benar, Grup Garuda baru berganti pemilik. Pasti ada perombakan besar. Bayu Prasetyo yang pasti akan ikut Rizky Pratama jadi korbannya. Setelah ketemu direktur, ku akan mengulitinya. Direktur utama, mulai hari ini Grup Garuda ini serahkan pada Anda. Jika ada perlu, berikan saja perintah. Soal identitas Anda, besok di pesta makan malam. Maaf, hari ini Anda harus bersabar. Ini bukan masalah. Purani, Aditya Wijaya dari Grup Wijaya, dan Putri Suryani dari Grup Suryani masih di luar. Perlu mengusir mereka? Mulai sekarang, sampah begini dilarang masuk Grup Garuda. Baik. Oh ya, Direktur Utama. Besok, di pesta makan malam, kita perlu buka lelang beberapa proyek mahal untuk kampung wisata. Anda perlu atur ini. Di sini saja. Baik, saya pergi sekarang atur urusannya. Oh ya, Direktur Utama, Kota Mega dan industri bangunan terkait juga ikut lelang ini. Menurut Anda, perlu bertemu lebih awal dengan perusahaan peserta? Tak perlu. Serahkan semuanya pada kalian. Baik. Di pesta besok, saya akan umumkan identitas Anda. Lalu umumkan ke publik perusahaan peserta lelang. Tuan Muda Aditya, menurutmu Direktur Utama Grup Garuda mau menemuiku? Grup Garuda baru berganti pemilik, langsung meluncurkan proyek besar. Grup Suryani kita, walau kecil, pasti untung besar. Tenang, Yuni. Grup Wijaya dan Grup Garuda sudah lama kerjasama. Jika hadiahnya diterima, pasti akan menghargai saya. Nanti, meski Grup Suryani tidak menang, saya bisa ambil dari Grup Wijaya dari 30% proyeknya. Bagi untukmu. Jika kita benar bisa kerjasama dengan Grup Garuda, maka Grup Suryani kita pasti akan melesat. Maaf, Grup Garuda kami tak menyambut kalian. Silakan pergi. Kami datang ke Direktur Utama untuk beri hadiah. Sekretaris sepertimu, apa hakmu menghalangi kami? Pasti Rizky Pratama. Di depan Direktur Utama, dia memfitnah kami. Rizky Pratama, ternyata kau yang berulah. Aditya, lebih baik kau pikirkan Grup Wijaya kalian. Sekretaris Siti, kami bisa pergi. Tapi ini 90% harta keluarga Wijaya. Tolong serahkan pada Direktur Utama. Harta sepele ini, Grup Garuda tak peduli. Unawal, usir mereka. Silakan pergi. Tuan Muda Aditya, ada apa ini? Kurasa Rizky Pratama ini tak semudah itu. Tenanglah, nanti Rizky Pratama, si pecundang itu,
Nanti usir. Kalau tak percaya, kita tunggu di sini. Hati-hati, Direktur Utama. Kenapa mereka pada Rizky Pratama begitu hormat? Kok dia punya mobil mewah? Jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan dengan grup Garuda. Mana mungkin? Jangan lupa, dia mengejarmu 5 tahun penuh. Kalau dia benar ada hubungan dengan grup Garuda, aku sudah tahu. Dia cuma diterima jadi satpam. Benar. Sampah sejati. Mobilnya itu mungkin hari ini dia mau ke grup Garuda, jadi sengaja dirental. Buat apa mikirin sampai itu? Besok, grup Garuda di kampung wisata akan gelar lelang terbuka. Kekuatan keluarga Wijaya jauh di atas keluarga lain. Besok aku pasti menang. Setelah pesta lelang, aku sendiri yang akan menghilangkannya. Aditya, demi wanita itu, kau berencana membagikan 30% dari hasil lelang kita untuknya. Itu proyek 100 miliar rupiah. Ayah, kita dan grup Garuda sudah lama kerjasama. Untuk untung segini, itu cuma soal waktu. Dulu, saat grup Suryani milik Putri Suryani hancur, bahkan ayah tak pasti bisa memulihkannya. Tapi Putri Suryani hanya butuh 5 tahun membawa grup Suryani ke tingkat ini. Kemampuannya luar biasa. Sebuah proyek singkat demi perhatian jenius bisnis itu sangat sepadan. Lagi pula, inti pesta ini bukanlah lelang. Lalu, itu orang penting itu. Benar. Malam ini, aku akan sebagai mitra grup Garuda mendekatinya. Dengan koneksi ini, Putri Suryani pasti andalkan kekuatan keluarga Wijaya. Putri Suryani pasti jadi wanitaku. Dan grup Suryani juga pasti jadi milik kita. Nak, malam ini, manfaatkanlah baik-baik. Kenal banyak orang penting. Mereka bertiga adalah penguasa tertinggi dari grup Jayakarta, Tenda, Bintang Lestari, 3 grup besar Provinsi Jawa. Mereka mewakili kekuasaan tertinggi. Mereka yang memegang nasib semua orang di dunia bisnis Provinsi Jawa. Lalu grup Garuda. Grup Garuda memegang nyawa mereka. Mereka semua mitra lama grup Garuda. 90% laba keluarga, hampir semua dari grup Garuda. Pak Zainal, Pak Sunarto, Pak Lestari. Bu Suryani datang. Ku dengar Bu Suryani pada lelang grup Garuda bertekad menang. Saya bersulang untuk Bu Suryani. Terima kasih. Yuni. Maaf, permisi. Rizky, kok bisa masuk? Masuk dengan terang-terangan. Jangan sok. Tempat begini, ini bisa kau masuk sembarangan. Kau pasti ikut kami masuk. Cuma buat nejar-nejar. Rizky, kau ngejar, makin aku jijik. Sebaiknya kau cepat pergi. Kalian ini terlalu angkuh. Pantas Yuni menolak nikah denganmu. Kau benar-benar tak berguna. Malam ini banyak elit berkumpul. Orang-orang penting. Dasar sampah. Kau masuk sembarangan. Itu sama saja cari mati. Yuni menyuruhmu pergi agar sebelum Burani grup Garuda dan tokoh besar itu tiba, hindari masalah tak perlu. Tapi kau tak tahu diri. Aku tak butuh dia memberiku jalan. Coba tanya Rani. Setelah malam ini, kalau aku tak datang, siapa berani mulai? Hebat. Kau benar-benar lancang. Dia itu pria yang mengejar Nona Shen 5 tahun. Kuli bucin, berani bicara besar di sini. Benar-benar cari mati. Rizky, kau sadar tidak apa yang kau katakan? Bocah. Nona besar Rani, sungguh tak tahu diri. Menyuruhku berlutut, cuma kalian ini tak pantas. Tak pantas? Kalau ditambah grup Jayakarta dan pemimpinnya. Hak cukup. Lalu ditambah aku dari grup Cahaya Baru Kota Jawa. Jauh sekali. Rizky, mereka itu di Provinsi Jawa adalah penguasa tertinggi.
Ucapan mereka bisa menghancurkanmu. Kau harus benar-benar nekat. Lalu kenapa? Minta maaf. Minta maaf. Cuma mereka tak pantas. Rizky, kalau mau mati, pergi sana. Jangan ganggu lelang keluarga Suryani. Kalau begitu, bagaimana dengan grup Wijaya? Keluarga Wijaya, lumayan. Pesta malam ini tak cuma grup Garuda dan Nona Rani yang datang. Direktur utama baru juga hadir langsung. Dan grup Wijaya, kami bekerja sama dengan grup Garuda lebih dari 20 tahun. Dan menjadi mitra terbesar grup Garuda. Pasti bisa temui orang itu dan langsung sukses besar. Sekarang, apa aku pantas? Katanya aset orang itu sama dengan negara. Sebanding orang terkaya dunia. Entah siapa sebenarnya orang itu. Grup Wijaya, jika bisa temui orang itu, nanti akan menguasai Provinsi Jawa. Tak tertahankan. Keluarga Wijaya. Tapi keluarga Wijaya kalian, di mataku, apa artinya? Di pesta malam ini, aku tahu kalian bangga menindasku. Tapi maaf, kalian tak pantas. Di seluruh Provinsi Jawa, Yap Lasong Puci Cok Li Biung Long ratas kilometer. Kau satu-satunya yang berani penguasa tertinggi karena kau ingin bermusuhan dengan Provinsi Jawa. Baik, biar ku balas keberanianmu. Pengawal! Rizky, kau benar-benar tak tertolong. Patahkan kakinya, biar ku lihat orang yang memusuhi Provinsi Jawa sekeras apa tulangnya. Hentikan! Dasar kurang ajar. Kau tahu siapa dia? Buntu! Tunggu! Pak Payu, setidaknya kau ini direktur utama Garuda. Kau sungguh ingin melindungi si sampah ini. Kau tak perlu tahu. Tapi yang harus kau lakukan adalah segera minta maaf padanya. Ini demi grup Wijaya kalian dan juga demi keluarga Wijaya untuk tetap bertahan. Ulangi lagi. Kalau aku tak salah paham, kau bilang kalau aku tak segera minta maaf padanya, dia bisa hancurkan grup Wijaya. Ya, benar. Hebat. Tak usah bahas malam ini. Aku bisa hadapi langsung orang besar kaya raya itu. Hanya dari bisnis grup Wijaya. Sudah merambah ke semua cabang. Ya. Kecuali dia punya status besar yang tak tertandingi. Kalau tidak, apa haknya dia hancurkan grup Wijaya? Cuma pakai mulut. Dasar tak tahu diri. Rani, mukul aku. Ya, mukul. Setengah ucapanmu benar. Coba pakai mulut. Bisa hancur. Beritahu Rani Santoso, umumkan lebih awal sanksi untuk keluarga Wijaya. Baik. Pak Surya. Soal tugas yang kuberi, bagaimana progresnya? Sebentar lagi saya ke pesta lelang. Pertama, untuk umumkan keluarga pemenang kampung wisata. Kedua, saya akan umumkan status Tuan Rizky sebagai direktur utama baru grup Garuda. Kudengar, Rizky dan wanita bernama Putri Suryani sudah putus. Lalu pemenang lelang. Pak Surya, tenang saja. Tuan Anda dan Tuan Rizky, grup Suryani, tempat Putri Suryani, baik dari reputasi maupun kekuatan bisnisnya, tak cukup untuk menangkan proyek ini. Soal Aditya Wijaya dari keluarga Wijaya dan grup Wijaya miliknya, meski sebelumnya dengan grup Garuda pernah kerjasama, tapi dia sering kurang ajar pada Tuan Rizky. Jadi sudah tak layak menang lelang. Bu Rani, di ruang pesta ada masalah. Aditya Wijaya membuat Tuan Rizky marah. Gunawan Wijaya, kau benar-benar punya anak yang bagus. Aku beri kau 10 menit. Segera ke sini untuk minta maaf di pesta lelang. Dalam 10 menit, kalau kau tak muncul, keluarga Wijaya hancur malam ini. Rizky muda sudah dihubungi. Baik. Rizky Pratama, kau tahu siapa Bu Rani? Di keluarga terbesar kota Jawa, Nona Besar Rani, pewaris keluarga Santoso. Di usia 24 tahun, dia membawa keluarga Santoso ke internasional, jadi orang terkaya kota Jawa. Nama orang sehebat itu disebut oleh mulutmu, itu benar-benar penghinaan padanya. Benar. Nona Besar Rani itu idola saya. Di dunia bisnis, siapa yang tak tahu? Dan kabarnya, dia yang beli grup Garuda. Bocah, kau benar-benar tak tahu diri. Yuni, pesta lelang akan segera dimulai. Kalau dia terus gila, pasti akan melibatkan kita. Rizky, kau sudah puas bikin onar. Harus sampai tak tertolong baru kau puas.
Yang kau bilang tak tertolong. Maksudnya apa? Pesanan itu. Kau paling tahu, pesanan itu bagiku dan keluarga Suryani seberapa penting. Lagi pula, kau terus bikin onar, nyawamu bisa melayang. Ya, sangat penting. Demi uang, kau rela menjual dirimu pada orang yang bisa memberimu untung. Putri, kau sama sekali tak tahu, selama ini orang seperti apa yang kau lewatkan soal nyawaku. Hari ini aku duduk di sini. Ku ingin lihat siapa di antara kalian yang bisa. Besar sekali omonganmu. Turun sana bocah. Turun sana bocah. Posisi itu mewakili puncak tertinggi kota Jawa. Bukan Nona Besar Rani, bukan penguasa Garuda, bukan orang berkuasa, bukan di atas semua. Tak boleh duduk. Bagaimana kau tahu aku tak berkuasa? Bagaimana kau tahu aku tak di atas semua? Lancang! Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa menaklukkan semua orang? Dia siapa? Apa pantas kau hina? Cukup. Di pesta malam ini, di seluruh ruangan ini, kalian semua bagai semut. Rizky Pratama. Lihat, kau takut kelihatan gentar dan bicara besar-besaran. Pasti sudah lama berlatih kan? Demi sandiwara malam ini, kau sungguh bersusah payah. Baik, aku ingin lihat berapa lama kau bisa akting. Sayang sekali, kau setidaknya juga Direktur Utama Garuda. Malah mau mati bareng dia. Masa depanmu akan hancur di sini. Dasar cari mati. Di seluruh provinsi Jawa, siapa yang bisa menyamainya? Kau benar-benar ditipu olehnya. Ku beritahu, dia cuma sampah buangan keluarga Suryani. Status, kemampuan, harta, bahkan harga diri. Dia tak punya apa-apa. Memanggilnya anjing itu sudah memujinya. Karena dia tak punya apa-apa, tak bisa bayar mahar layak. Makanya Putri Suryani langsung membuangnya. Makanya dia tak rela mengakui dirinya sampah tanpa harga diri. Mimpi dengan sok hebat untuk buktikan nilainya. Sayang, Yuni sudah lama tahu dia cuma sampah tak berguna. Tak beri dia kesempatan. Makanya dia gagal dan berbalas dendam. Bahkan di pesta ini, sengaja bikin onar demi perhatian. Bahkan bicara sembarangan di sini. Bertindak seenaknya. Hanya karena tak terima keluarga Suryani akan dapat proyek kampung wisata dan ingin hancurkan pesta lelang ini. Tuan Muda Aditya, sikap sombongmu ini sungguh membuka mata saya. Jangan pura-pura, Rizky. Kau pikir malam ini para elit provinsi Jawa di sini tak bisa melihat niatan licikmu? Ternyata inilah alasannya. Kau terus berbuat onar malam ini. Aku tak menyangka kau orang seperti ini. Putri Suryani, kau tak percaya apapun kataku. Tapi apapun katanya, kau... Aku ingin tahu, selama ini, apa kau pernah coba mengenaliku? Kau malah menyalahkan Yuni. Beraninya kau. Jelas-jelas kau yang berharap sendiri. Akhirnya kami yang salah. Apa kau masih pria? Ya, aku yang berharap. Semua milik keluarga Suryani kuberikan. Rizky, kau sudah puas bikin onar. Belum cukup malu ya? Aku tahu menolak menikahimu hal ini sangat memukulmu. Tapi kita tak menikah. Aku tak minta maharmu. Kau malah mempermalukanku. Kapan kau miliki tanggung jawab seorang pria seharusnya? Diam kau! Siapa kau? Berhak memarahi Rizky muda. Sudahlah, mengingat kau mengejarku selama 5 tahun. Asal kau berhenti dan minta maaf, aku akan gunakan semua sumber daya keluarga Suryani untuk selamatkan nyawamu. Ini terakhir kali aku bantu. Kita putus hubungan. Tak perlu. Intinya, kau masih peduli projek itu. Rizky, kau! Karena si tak tahu diuntung ini tak menghargainya. Buat apa bersikap baik? Apalagi yang dia kacaukan hari ini adalah Provinsi Jawa. Tak ada yang bisa melindunginya. Meski keluarga Suryani baru di Provinsi Jawa, tapi bukan semua hal bisa ditanggung. Benar, pebisnis sejak dulu paling pantang emosional. Benar, orang bisnis sejak dulu paling larang emosional. Nona Suryani, saya sarankan putus saja. Kalau tidak, keluarga Suryani takluk pada sejarah. Yuni, pekundang ini bertekad mencelakaimu, mencelakai keluarga Suryani. Biar dia mati saja. Dia yang cari mati. Tapi grup Suryani tak boleh hancur. Itu jerih payahmu. Rizky, aku tahu kau cuma semut rendahan. Kau tak tahu 5 tahun ini seberapa banyak pengorbananku untuk keluarga Suryani. Aku tak salahkanmu. Karena status kita beda, identitas beda, wawasan juga beda, dan tanggung jawab kita juga beda. Sudah begini, kita tak ada yang perlu dibahas lagi. Apapun yang kau lakukan malam ini, tak ada kaitan denganku. Baguslah. Masih bisa acting, Rizky Pratama. Kita memang tak sebanding. Aku tak mau turun level meladenimu. Tapi malam ini, kau menyinggung semua orang.
bahkan berniat jahat merusak keluarga Suryani. Provinsi Jawa tak terima sampah sepertimu. Waktu untukmu tinggal 5 menit. 5 menit? Waktu yang lama. Maaf, waktu yang kuberi sudah habis. Malam ini, sebagai Direktur Utama Grup Wijaya, aku memanggil kalian, mengumumkan ke Provinsi Jawa, mengakhiri nyawanya sebagai peringatan. Orang ini rendahan, berkelakuan buruk, tak boleh dibiarkan. Kami, keluarga Zainal Jawa, bersama keluarga Wijaya, akhiri nyawanya. Bocah, setelah malam ini, nama nekatmu ini akan tersebar di seluruh Provinsi Jawa. Bagimu, ini bisa dibilang kehormatan langka. Grup Bintang Lestari Jawa setuju akhiri nyawanya. Grup Bintang Lestari Jawa setuju habisi jalannya. Grup Sunarto Jaya, ikut juga. Anak muda, kau harus tahu. Jaga sikap dan tahu batas. 3 keluarga elit bersatu. Hal langka di Provinsi Jawa. Jasa Bukit Jakasa takkan bertahan. Keluarga Junaidi Jawa siap habisi jalannya. Minta mati. Sekarang habislah kan? Yuni, untung kau putus hubungan dengannya. Kalau tidak, siapa tahu kau akan terjebak olehnya. Inikah hasil yang kau inginkan? Rizky Pratama. Usai malam ini, di semua bidang Provinsi Jawa, tak ada yang mau terima kau. Tak ada yang mau mempekerjakanmu. Bahkan kalau mengemis, tak ada yang mau beri. Tak ada tempat untukmu di Provinsi Jawa. Rizky Pratama masih bisa berakting? 1 menit. Maksudmu, 1 menit lagi Nona Besar Rani akan tiba di sini dan hancurkan keluarga Wijaya. Kau benar-benar tak tahu diri. Baik, biar kau rasakan perlahan arti keputusasaan. Pegawai! Beraninya kalian! Nona Besar Rani. Nona Rani, Bu Rani, Anda datang. Sambut Bu Rani. Awalnya aku mau biarkan kau rasakan keputusasaan. Sekarang kau malah makin celaka. Oh ya? Tak tahu mati. Aku akan lihat saja. Kau benar-benar tak tahu mati. Belum mau berdiri, terus mau keras kepala. Kenapa aku harus berdiri? Nona Rani sudah tiba. Kalau kau bisa dari dia cari jalan keluar, mereka tak akan mempermalukanmu. Kalau kau tetap duduk, hanya akan menyinggung Nona Rani dan sia-siakan kesempatan terakhirmu. Sepertinya kau belum paham. Malam ini, mereka yang harus memohon padaku. Kenapa kau masih bermimpi di siang bolong? Bisa sadar diri tidak? Semua orang di pesta malam ini adalah ketinggian yang takkan bisa kau capai seumur hidup. Kau lahir hanya untuk menundukkan kepala. Kenapa kau tak mau tunduk? Putri Suryani, kau salah. Manusia tak ada yang lebih tinggi. Meski asal-usulku biasa, tapi di saat ini, aku, Rizky Pratama, berdiri di sini. Salam, Tuan Rizky. Ini di sini, siapa yang Tuan Rizky ingin hancurkan, pasti akan hancur. Nona Rani, apa maksud Anda? Nona Rani ini orang terkaya kota Jawa. Keluarga Santoso juga keluarga nomor 1 Provinsi Jawa. Kabarnya, setiap keturunan keluarga Santoso Jawa bisa membentuk cabang sendiri. Dan setiap cabang ini bisa berdiri sendiri jadi orang kaya. Keluarga Santoso Jawa adalah keluarga super yang dibentuk oleh para orang kaya ini. Bocah ini kok bisa punya hubungan dengan Nona Rani? Ini tak mungkin. Tak ada yang mustahil. Rizky dari Jawa adalah sandaran terbesar keluarga Santoso. Tak ada yang mustahil. Rizky dari Jawa adalah pelindung utama keluarga Santoso. Bawa hadiah! Hadiah keluarga Santoso Jawa tiba. Keluarga Santoso Jawa menghadap Rizky Pratama, Tuan Rizky. Hadiah jam tangan eksklusif Santoso. Sebuah jam tangan khusus, 1 mobil Maybach, dan 1 villa mewah nomor 0. Hadiah kecil ini mohon diterima, Pak Rizky. Jangan tolak. Jadi, dia itu pelindung utamamu, kan? Ya atau tidak? Apa urusannya dengan Nona Suryani? Jangan pura-pura bodoh, Rizky Pratama. Dulu kami salah sangka kamu mencuri kartu hitam Nona Rani. Tak disangka kamu sudah lama berselingkuh dengannya. Padahal yang kamu kejar Yuni kami. Tapi kamu selingkuh. Kamu sungguh tak tahu malu. Siapa yang suruh bicara? Kau memukulku? Tak tahu diri. Siapa lagi yang kupukul? Tak tahu diri. Siapa lagi yang kupukul? Coba bilang lagi. Aduh, jaga tangan dan mulutmu. Kau pikir kau siapa? Rizky Pratama. Untuk sesaat, aku sungguh mengira kau sudah punya kemampuan. Kau bisa andalkan kemampuanmu buat cari uang dan hidup tenang.
Setidaknya pria yang mengejarku bukanlah tak berguna. Tapi kini kau sungguh menjijikan. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tahu apa yang akan kubilang pasti membuatmu tidak nyaman. Tapi ini fakta. Malam ini kau sungguh menonjol. Bikin kacau di pesta lelang ini dan duduk di kursi ini. Di seluruh provinsi Jawa, memang tak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tapi lalu kenapa? Kau tak andalkan kemampuanmu sendiri, tapi berdiri di belakang wanita lain. Sehebat apapun malam ini, kau tetap dirimu. Tak pernah seperti pria sejati, andalkan kemampuanmu sendiri untuk berdiri. Ucapan Nona Suryani sungguh membuka mata saya. Karena kau berpikir begitu. Menurutku kita tak perlu berbicara lagi. Sungguh membuka mata saya. Karena kau berpikir begitu, menurutku kita tak perlu berbicara lagi. Mata buta tak kenal raja. Kalian semua cuma bisa cari alasan untuk menghibur diri. Sungguh konyol. Apa maksudmu? Tak ada maksud, cuma bicara fakta. Soal identitasnya, tak bisa kalian tebak. Tapi melihat kalian tak tahu apa-apa, aku tak keberatan memberi sedikit bocoran. Tak perlu, tak berguna. Cuma bisa berdiri di belakang orang, aku tak tertarik. Orang sepertinya cuma bikinku jijik. Semoga kau tak menyesal. Alasan buatku menyesal mungkin banyak. Tapi takkan karena dia. Menolak menikahinya adalah pilihan paling tepat seumur hidupku. Justru kamu, Nona Rani, sebagai direktur utama grup Garuda, tak perlu bersama pria tak berguna ini buang waktu dan tenaga. Orang sepertinya cuma bikinmu kecewa. Karena Nona ini tahu, aku ini direktur utama grup Garuda. Apa hakmu berani memerintah aku, Rani Santoso? Hari ini, aku datang ke pesta ini untuk urus hal penting. Aditya Wijaya! Hari ini, aku datang ke pesta ini untuk mengurus hal penting. Aditya! Ada perintah apa, Nona Rani? Kau andalkan grup Wijaya sebagai mitra grup Garuda dan berbuat seenaknya di sini. Hari ini di pesta ini, kau bahkan bicara besar dan terus mempersulit Bapak Rizky. Kurasa kedepannya grup Wijaya tak perlu ada lagi. Nona Rani, Anda salah paham. Rizky Pratama itu sering sombong, bahkan mengfitnah Anda. Pria brengsek begini di grup Garuda hanya merusak citra saja. Takkan ada grup Wijaya di Provinsi Jawa lagi. Nona Rani, karena Anda mantan direktur grup Garuda, aku sangat menghormatimu. Tapi sepertinya sekarang Anda tak punya kuasa. Tak perlu bahas siapa direktur baru, tapi grup Garuda kalian pemegang saham terbesarnya adalah orang terkaya dunia, Surya Pratama. Pak Tua Surya, ayahku teman baiknya. Tindakanmu hari ini sama sekali tak menghargai Pak Tua Surya. Benar, Nona Rani. Aset Pak Tua Surya tak terhitung. Hanya perusahaan ternama saja ada ratusan lebih. Kita yang hadir hari ini, jika aset kita digabungkan, takkan capai 1/10 Pak Tua Surya. Hari ini demi bocah tak berkuasa ini, Anda bertindak gegabah, takutnya menyinggung Pak Tua Surya. Ada apa ini? Ada apa ini? Pak Tua Surya, Anda datang. Maaf tak menyambut. Tadi, kalian sedang apa? Pak Surya, ada kesalahan di pesta tadi. Masuk lala. Orang cari mati. Sangat bodoh. Entah pakai trik apa, menipu Nona Rani membela dia. Pak Tua Surya tak perlu peduli. Tenang, Pak Surya. Kami akan panggil orang untuk mengusirnya. Kalian ini sangat sombong. Saya Aditya. Sambut Pak Surya. Pak Surya, tadi Nona Besar Rani malah demi tukang bangunan ingin mengeluarkan grup Wijaya dari daftar mitra. Anda dan ayah saya teman lama. Dari segi hubungan dan kekuatan, kami tak pantas diusir. Andai malam ini ayah saya juga hadir di pesta ini untuk menemui Anda, pasti bagus. Gunawan Wijaya, kalau bisa ikut denganku. Malam ini bagi keluarga Wijaya, pasti hal bagus. Mata mana yang melihat dia datang? Maaf Pak Surya, saya kurang ajar. Tapi tadi ada pembodoh keluarga Suryani yang berani bilang akan hancurkan Grup Wijaya. Saya tak tahu kebenarannya, jadi saya tanya Anda. Pembodoh keluarga Suryani? Benar, itu dia. Yang mengejar Putri Suryani 5 tahun tapi tak bisa siapkan mahar yang layak. Akhirnya rencananya ketahuan dan dibuang karena tak berguna. Karena dia dikeluarkan, dia tak terima. Berbuat jahat di belakang mereka. Malam ini dengan status rendahnya, dia muncul di acara elit pada pesta lelang. Dia tak menghargai semua orang di sini. Menghina para tokoh Provinsi Jawa. Bicara kasar, tak tahu diri, menyinggung semua.
bahkan terus-menerus menodai nama grup Garuda. Kami sudah menasihatinya, tapi dia makin parah. Berani duduk di kursi utama ruangan ini. Mengaku puncak Provinsi Jawa. Sangat sombong, harus dihukum mati. Benar. Dia tak terampuni. Jadi, saya bertindak sendiri, bersekutu dengan para elit, mengeluarkan perintah, mengumumkan ke Provinsi Jawa, mengakhiri jalannya sebagai peringatan. Bagus, kerjamu sungguh bagus. Hadapi orang keras kepala ini harus diurus begini. Lagi pula, menghina grup Garuda cukup buat dia mati 10.000 kali. Kita memutus jalannya. Itu kehormatan baginya. Tak kusangka Pak Surya datang saat ini. Bagus. Kalian sangat hebat. Terima kasih atas pujiannya. Ini sudah kewajiban kami. Tunggu sebentar. Biar saya usir orang tak berguna ini, agar tak mengotori mata Anda. Diusir? Kurasa yang diusir malam ini sah. Pak Surya. Surya Pratama. Rizky, kau gila. Yuni, biarkan dia. Biar dia mati. Kita tak boleh terseret. Rizky! Beraninya sebut nama asli Pak Surya. Kau benar-benar. Matamu buta. Pak Surya, apa ini? Minggir! Gawat. Pak Surya benar-benar marah. Bahkan Tuan Muda Aditya dan kepala keluarga Sunarto. Ayo, cepat pergi. Kita tak boleh lagi terlibat dengannya. Jangankan pesanan, kita juga akan terseret. Rizky Pratama, ini salahmu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Rizky, aku telat. Halo kau Rizky. Ini ada apa ini? Mana mungkin? Tidak mungkin. Surya Pratap, lihat bawahanmu. Para elit Provinsi Jawa. Betapa sombongnya. Ini tanggung jawabku. Nanti akan kujelaskan. Rizky, duduk. Kursi ini adalah posisi tertinggi Provinsi Jawa. Hanya orang berkuasa, hanya kau Surya Pratama yang di atas orang yang boleh duduk. Duduk. Aku takut kalau duduk akan memancing amarah. Siapa berani? Pula. Kalau begitu, aku tak. Kalian yang merasa hebat, sok merasa supreme, malah menindas orang yang hidup di bawah. Pak Surya, Anda salah kan? Dia itu cuma penjilat keluarga Suryani. Anda kenapa begitu menghargainya? Diam! Anak durhaka, berlutut! Ayah! Kok ayah? Jangan panggil ayah! Aku, Gunawan Wijaya, tak punya anak bodoh seperti itu. Ayah! Ini masih punya muka bertanya. Semua yang kau lakukan malam ini, apa kau tak sadar? Ayah, aku lakuin apa, Ayah? Grup Wijaya kita adalah kartu as terakhir keluarga Warijaya. Sisa satu langkah, kita bisa meraih puncak dan melangkah ke awan. Tapi sekarang, kau anak durhaka. Semua hancur karena kau. Anak durhaka. Anak durhaka! Ayah, aku sungguh tak tahu, Ayah. Aku sungguh tak tahu. Minggir! Semua yang terjadi malam ini, aku, Gunawan Wijaya, pantas disalahkan. Saya siap terima semua hukuman. Soal anak durhaka ini tak terampuni. Malam ini akan kuusir dia dari keluarga Wijaya. Nyawanya, semua terserah Anda. Ayah, aku salah, Ayah. Dia. Tadi Nona Rani bilang apa di telepon? Menyuruhmu dalam 10 menit tiba di lokasi lelang. Jika tidak, grup Wijaya hancur. Pak Surya, kau telat. Pak Surya, ini saya berdedikasi. Anda pasti melihatnya. Kumohon, beri keluarga Wijaya jalan keluar. Kumohon, Pak Surya. Gunawan Wijaya, kenapa kau rendah? Menurut Aditya, keluarga Wijaya akan langsung sukses besar. Kenapa kau memohon padanya? Anak durhaka, cepat minta maaf. Rizky Pratama. Pak Rizky, Anda bebas menghukum anak durhaka ini.
keluarga Wijaya tak akan protes. Dia pernah bilang mau patahkan kakiku. Lihat sekeras apa tulangku. Aditya, aku cuma bucin keluarga Suryani. Bahkan ancaman Provinsi Jawa. Jadi katakan, apa hakku menghukumnya? Lebih baik, Gunawan Wijaya. Bagaimana kau menghukumnya? Keluarga Wijaya sungguh sangat sombong. Keluarga Wijaya tamat. Anak durhaka. Kau mendorong keluarga Wijaya ke jurang kehancuran. Anak durhaka. Ayah, aku salah ya. Tak ada yang mustahil. Mana? Surat keluar. Ini pilihanmu. Ku bilang, berapa maharmu? Aku mampu bayar. Aku. Ku bilang keluarga Suryani bisa seperti hari ini. Itu berkat aku. Ku bilang aku masuk dengan terang-terangan. Ku bilang mereka mau hancurkan aku. Tapi tak pantas. Ku bilang posisi ini dibuat untukku. Semua ini kau lihat sendiri. Sekarang kau percaya kan? Sekarang kamu percaya? 5 tahun ini, kamu terus menyembunyikannya. Ya, kenapa? Kenapa tak beritahu aku? Padahal kalau kamu bilang, semua takkan begini. Kalau aku bilang, kamu percaya? Jangan cari alasan. Selama ini, Yuni demi grup Suryani. Usaha yang dia lakukan. Semua orang lihat. Ngomongnya sih enak. Kamu cuma mau manfaatkan ini untuk menyalahkan Yuni yang menolakmu. Kamu ini pria apa? Diam! Beraninya mukul aku. Kalau bicara sembarangan, kubunuh kau. Cukup, Rizky. Nini, kenapa kau terus menyembunyikannya? Tapi 5 tahun ini, aku berikan semua hatiku. Berjuang sekuat tenaga untuk bangun grup Suryani. Kau tak bisa karena satu ucapan membuat semua usahaku lenyap begitu saja. Nona Suryani, kamu ini terlalu angkuh. Tanpa koneksi Rizky, keluarga Suryani itu apa? Pantaskah masuk ke pesta lelang hari ini? Benar katanya. Kita memang tak selevel. Tak sejalan, tak sehati. Usai malam ini, Uruslah dirimu. Kalian, ada yang mau dikatakan? Pak Surya, semua ini cuma salah paham. Sungguh salah paham. Semuanya sungguh salah paham. Pak Surya, malam ini, selama ini, keluarga Wijaya dan Suryani yang menghasut. Kami dari awal tak berniat ikut campur. Meski begitu, malam ini kami memang ada yang kurang. Saya, Zian Sunarto, minta maaf pada Bapak Rizky. Jika Bapak Rizky ada permintaan lain, keluarga Sunarto Jawa akan berusaha memenuhinya tanpa bantahan. Saya, Jilang Zainal, juga bersedia minta maaf pada Bapak Rizky dan memenuhi semua permintaan. Keluarga Lestari Kota Jawa juga minta maaf, Bapak Rizky. Semua salah saya. Percaya keluarga Wijaya, terutama kata tuan muda itu, mohon dimaafkan. Ternyata salah paham. Aku tak akan mengusutnya. Si diri kalian. Pak Rizky, Anda terlalu humoris. Leluson ini terdengar sangat unik. Aku tak bercanda. Pak Rizky, Anda apa maksud Anda? Sesuai artinya. Pak Rizky, permintaan Anda terlalu berat kan? Kenapa? Tak paham kataku. Pak Rizky, maksud kami, kompensasi apapun kami akan memenuhinya. Mobil dan rumah mewah, perhiasan berharga, masuk aset kami, bisa kami serahkan. Tapi habisi diri ini sungguh. Dulu saat menyuruhku habisi diri, kalian malah lebih tegas dari sekarang. Waktu menyuruhku hancurkan masa depanku, kalian jauh lebih tegas dari sekarang. Itu salah paham. Malam ini, elit Provinsi Jawa berkumpul. Kau menyuruh semua hancurkan masa depan. Ini sama saja menyuruh keluarga elit lenyap dan... Apa yang salah? Aku menghormatimu, makanya panggilmu Tuan. Tapi kau harus paham, semua harus ada batasnya. Jika kau terus bertindak kejam, takutnya hanya menambah masalah. 新苏纳托，
Pak Surya, Anda pemegang saham terbesar Grup Garuda dan orang terkaya dunia. Kami menghormatimu, tapi perbuatannya malam ini tak diterima Provinsi Jawa. Kau tahu bicara dengan siapa? Pak Surya, semua ada batasnya. Malam ini memang kami kurang hati-hati, jadi kami rela menunduk, memberi kompensasi sebagai tanda maaf. Tapi dia ingin menghancurkan keluarga elit, itu mustahil. Dan semua yang hadir hari ini, semuanya telah bersama Provinsi Jawa berjuang puluhan tahun. Kami semua sangat terkemuka, akar kami dalam dan kekuatan kami besar. Lalu dia, apa haknya hanya dengan satu ucapan mau menghancurkan kami? Benar kata Pak Sunarto. Keluarga Zainal juga salah satu keluarga elit Provinsi Jawa. Mana mungkin hanya dengan ucapan ringannya kami hancurkan masa depan. Pak Surya, ini bukan hal sepele. Jika ini cuma lelucon, tak apa. Jika Anda sungguh-sungguh, keluarga Lestari takkan terima. Jaga dirimu. Pak Surya terlalu serius. Kami hanya ingin melindungi diri. Maaf dan kompensasi boleh. Tapi, hancurkan masa depan, mustahil. Dan kau, bocah, bisa dapatkan Pak Surya dan Nona Rani menghormatimu. Memang hebat. Aku tak sebanding. Tapi, aku beri saran. Tahu batasanmu. Semua keluarga elit malam ini, jika bersatu melawan, takutnya kau takkan tahan. Kau begitu yakin? Benar. Aku, Zian Sunarto, berkuasa di Provinsi Jawa puluhan tahun. Kuhantarkan keluarga Sunarto ke puncak keluarga elit Provinsi Jawa. Tak peduli status, aku tetap punya kepercayaan diri dan kemampuan sebagai andalan. Lalu kau? Tanpa Pak Surya dan Nona Rani yang menghormatimu, apa yang tersisa? Jika kau benar bisa menaklukkan semua, kenapa tak tunjukkan padaku? Baik, kalau begitu, akan kukabulkan. Santoso. Ya. Dalam 3 menit, keluarga Sunarto bangkrut. 3 menit? Keluarga Sunarto mungkin tak sehebat dulu, tapi warisan yang terkumpul dan fondasinya tak mungkin hanya dalam 3 menit bisa kau hancurkan. Mungkin Pak Surya dan Nona Rani juga tak bisa. Zian Sunarto, kau salah. Bapak Rizky menghancurkan keluarga Sunarto, 3 menit sudah cukup. Asal kau putus jalur hidupmu, masih ada harapan. Tapi kini, keluarga Sunarto takkan selamat. Nona Rani, kenapa kau membelanya? Lagi pula, tak hanya keluarga Sunarto malam ini. Benar, keluarga Zainal bersatu dengan keluarga Sunarto. Bagus. Kalau begitu, 3 keluarga elit Jawa akan kuatasi sekaligus. Baik. Sepertinya kau benar-benar berbuat kejam. Cukup, kau terus lancang pada Bapak Rizky. Pengawal, Nona Rani, apa kau suruh karena dia akan melawan semua keluarga elit Jawa? Keluarga elit Jawa? Apa hak kalian dengan Bapak Rizky dibandingkan? Walau kami biasa, kami tetap elit tipe. Kecuali dia punya latar belakang elit yang bisa menaklukkan dunia, mau kami putus jalur hidup? Tak mungkin. Benar, tak mungkin. Pak Sunarto, kawan. Grup Islam pihak tak dikenal. Kami akan bangkrut. Apa? Apa katamu? Ustaz, kalau Pak Surya bilang keluarga Sunarto hancur, aku bisa percaya. Tapi kau, apa hakmu bisa begini? Bohong, pasti bohong. Rizky Pratama, berapa banyak lagi yang tak ku tahu? Direktur utama Grup Garuda baru belum naik jabatan. Keluarga Wijaya sudah hancur. Jika keluarga Sunarto juga hancur, di seluruh Provinsi Jawa, takkan ada yang sanggup mengambil proyek kampung wisata ini. Jangankan bocah sepertimu, bahkan pemegang saham besar Pak Surya tak akan mampu melakukannya. Jika kau tak dihukum, Tak adil. dasar buta! Direktur utama Grup Garuda akan saya umumkan sekarang. Dasar buta. Direktur utama Grup Garuda, kini saya umumkan. Rizky Pratama. Direktur utama baru akan segera naik panggung. Cepat keluar sana. Waktumu habis. Rizky Pratama, mengandalkan Bu Rani dan Pak Surya, apa harus buat Provinsi Jawa jadi kacau balau? Putri Suryani, ku bilang, jangan pakai pandangan sempitmu. Selamat datang Direktur Utama baru. Anakku, datang di rumah. Kali ini aku salah menilai. Keluarga Suryani benar-benar tamat. Yuni. Semua salahku. Aku sungguh buta. Tak ada lagi keluarga Sunarto. Aku, Zian Sunarto. Tapi ada satu permohonan, Direktur Utama Rizky. Aku, Zian Sunarto, rela mati. Mohon Direktur Utama,
Beri anak cucu Sunar kesempatan hidup. Yang berakhlak baik, boleh. Terima kasih, Direktur Utama Rizky. Kalian? Kami juga rela mati. Mohon Direktur Utama Rizky, untuk anak cucu kami berdua, beri kesempatan hidup. Penghapusan keluarga ini serahkan padamu. Baik, kenapa bisa begini? Padahal baru semalam. Kenapa? Tamatlah. Keluarga Suryani tak bisa terhindar dari kehancuran. Beritahu perusahaan besar di Provinsi Jawa yang jujur dan tidak menipu bisa 3 hari lagi ikut proyek Grup Garuda, proyek kampung wisata. Baik, Direktur Utama. Dan terbitkan perintah. Aku akan mewarisi warisan Pratama dan menjabat Direktur Utama Grup Garuda. Baik, Direktur Utama.